Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa qurrati a'yunina bil qasimil mustafa Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi al-mayamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam sebuah riwayat, Nabi Isa alaihi salatu wassalam melewati 3 kelompok orang yang tubuhnya berubah kurus, wajahnya terlihat pucat sekali. Kemudian Nabi Isa alaihi salatu wassalam bertanya kepada mereka, apa sebenarnya yang mereka lakukan hingga Nabi Isa melihat mereka semacam itu. Kelompok itu mengatakan, al-khawfu minan nar, rasa takutlah kepada neraka lah yang membuat kami ini kemudian menjadi kurus. Orang biasanya merasa takut, itu pasti dia hidupnya gelisah. Takut dari api nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sesuatu yang positif, yang membuat kemudian mereka selalu ibadah kepada Allah, mengingat kepada Allah, hingga tubuhnya menjadi kurus dan wajahnya berubah pucat. Lalu Nabi Isa alaihi salatu wassalam mengatakan, Allah Subhanahu wa ta'ala berhak untuk mengamankan orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah itu beliau melewati 3 orang lagi yang justru keadaannya lebih parah daripada yang pertama. Nabi Isa alaihi salatu wassalam mempertanyakan, apa yang menjadikan kalian semacam ini? Mereka mengatakan, asyauqu ilal jannah, kerinduan kepada surgalah yang membuat kami ini menjadi pucat, kurus, karena orang yang merindu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, merindu kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, mereka akan melakukan segala sesuatu yang dapat mengantarkan mereka ke dalam surga itu sendiri. Apapun yang mereka lakukan, arahnya adalah menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Isa alaihi salatu wassalam mengatakan, sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala berhak memberikan kalian apa yang kalian harapkan. Takut dari api neraka, Allah berhak memberikan pengamanan kepada mereka yang takut. Mereka yang rindu kepada surga, Allah Subhanahu wa ta'ala berhak memberikan apa yang kita harapkan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Isa alaihi salatu wassalam melewati kelompok lain yang keadaannya jauh lebih parah dari yang pertama dan yang kedua, tetapi wajahnya bersinar, bercahaya dari cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu Isa alaihi salatu wassalam bertanya kepada mereka, apa yang membuat mereka semacam itu? Mereka menjawab, hubbullah azza wa jal, hubbullahi azza wa jal, cinta kepada Allah lah yang membuat mereka hidup dalam keadaan tubuh kurus, wajahnya berubah karena mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Isa alaihi salatu wassalam lalu menjawab, antumul muqarrabun, antumul muqarrabun. Hadis ini pernah kita jelaskan pada pertemuan sebelumnya, yaitu bahwa mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala adalah termasuk kategori orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti hanya kemarin juga pada pertemuan sebelumnya sudah kita jelaskan dan kita bawakan
jumlah tokoh atau kelompok hamba-hamba Allah terbagi menjadi 3. Mereka yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena takut, yang disebut dengan ibadatul abid. Yang kelompok kedua, mereka menyembah kepada Allah karena mengharap pahala, maka itu disebut sebagai ibadahnya pedagang atau orang yang mencari pahala. Kemudian yang ketiga adalah orang yang menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tidak mengharapkan apapun, bukan karena takut dari api neraka, bukan karena dia mengharap surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, tetapi karena kecintaan kepada Allah lah yang mendorong mereka ini beribadah dan menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Andai saja Allah tidak menjanjikan apapun, mereka tetap menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, oleh karena itu, cinta kepada Allah merupakan pondasi utama keimanan seseorang. Dan barang siapa yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan menghadap kepada Allah. Dan apabila ia menemukan rasa kelezatan menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak akan pernah melihat dunia ini dengan pandangan syahwat, pandangan keinginan yang disebut dengan rasa rakus atau kita sebut dengan rasa tamak. Tidak ada. Mereka ini adalah tubuhnya di dunia, akan tetapi ruhnya berada di akhirat. Dia berhidup bersama masyarakat karena memang dia tinggal di dunia ini, tetapi ruhnya dia berada di alam yang berbeda. Inilah yang disebut sebagai wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya dalam kesempatan ini, saya hanya ingin membacakan sebuah riwayat dari Imam Ja'far Shadiq alaihi salatu wassalam. Saya ingin bacakan sebuah hadis dari Imam Ja'far Shadiq, kemudian dari Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. Al-Imam Shadiq alaihi salatu wassalam bersabda, Hubbullah idza adha'a ala sirri abdin ahlahu min kulli syaghilin wa kulli dzikrin siwallah. Kata Imam Ja'far Shadiq alaihi salatu wassalam, cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala apabila sudah menyinari batinnya seseorang atau batinnya seorang hamba, maka hamba itu akan dihilangkan, akan kosong dari semua kesibukan dan semua zikir kecuali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa kita ini disibukkan dengan selain Allah dan kenapa kita ini mengingat kepada selain Allah? Dikarenakan kadar cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala masih rendah. Ketika cinta kita ini sudah mencapai pada peringkat tertentu dan kemudian menyinari batin kita, hati kita, ruh kita, maka kesibukan-kesibukan yang bersifat duniawi kita akan tinggalkan sama sekali. Bukan tidak bekerja, dia bekerja, tetapi bahwa dunia itu tidak ada nilainya bagi dia. Tidak ada nilainya karena dia bekerja, karena dia hidup di muka bumi, hidup di tengah masyarakat, dia bekerja membantu masyarakat. Tetapi kekayaan dan kehidupan dunia bagi dirinya tidak ada nilainya apapun sama sekali. Yang dilihat hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Imam Ja'far Shadiq, wal muhib akhlasun nas sirran lillah wa asdaquhum qawlan wa awfahum ahdan wa azkahum amalan wa asfahum zikran wa a'baduhum nafsan yatabaha bihil malaikatu inda munajatihi wa taftahiru bi ru'yatihi. Kata Imam Ja'far Shadiq, orang yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah orang yang paling tulus hatinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ucapannya jujur, kemudian dia akan menepati janjinya. Amalnya bersih,
dan zikirnya senantiasa suci. Dia adalah orang yang paling menyembah kepada Allah, sehingga para malaikat pun berbangga diri dengan para pecinta Allah Subhanahu wa taala ini. Ketika mereka bermunajat, para malaikat berbangga diri. Wa taftakhiru bi ru'yatihi. Maka para malaikat pun membanggakan diri untuk menyaksikan orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dia orang paling tulus, paling jujur, menepati janji, amalnya suci. Karena amal itu meskipun amal baik, kadang-kadang tercampuri dengan niatan-niatan yang tidak baik. Kemudian asfahum, yakni sofi, bening, bersih, zikirnya tulus hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat pun berbangga diri, malaikat pun merasa bangga dengan menyaksikan orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Imam Ja'far Shadiq alaihi salatu wassalam menjelaskan, kalau tadi malaikat berbangga diri, maka kemudian wabihi yu'amirullahu ta'ala biladahu wa bikaramatihi yukarrimullahu ibadahu. Allah, Imam Ja'far Shadiq alaihi salatu wassalam berbicara tentang makom dan kedudukan orang yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Imam Ja'far Shadiq mengatakan wabihi yu'amirullahu ta'ala biladahu. Dengan para pecinta inilah orang yang mencintai Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memakmurkan dunia. Berkat dari orang para pecinta Allah ini, maka alam semesta diberikan atau dimakmurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa bikaramatihi, dan demi kemuliaan orang-orang yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan semua hamba-hambanya. Kenapa? Keberadaan orang yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi sudah kita sebutkan bahwa mencintai Allah adalah fondasi utama keimanan. Dan orang yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesungguh-sungguh cinta, mereka adalah yang disebut dengan al-muqarrabun. Orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia memiliki kelebihan tersendiri. Inilah wali-wali Allah, yang karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala memakmurkan bumi, yang karenanya manusia menjadi terhormat. Wa bikaramatihi yukarrimullahu ibadahu. Kemudian yu'tihim idza sa'aluhu bihaqqihi. Imam Ja'far Shadiq alaihi salatu wassalam membicarakan tentang makom orang yang muqarrabun kepada Allah, mencintai Allah. Kata Imam Ja'far Shadiq, Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan apa yang diminta oleh hamba. Dengan apa? Bihaqqihi. Jadi orang yang meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan haknya orang yang mencintai Allah, Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberi. Contohnya itu disebut dengan tawassul. Makanya orang bertawassul dengan para wali, karena dia bukan minta kepada wali, tetapi minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan makom yang dimiliki oleh seorang wali. Makanya kata Imam Ja'far Shadiq, yu'tihim, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan hamba-hamba idza sa'aluhu, apabila hamba-hamba tersebut meminta kepada Allah. Dengan apa? Bihaqqihi, ay bihaqqil muhib, dengan haknya orang yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Seakan-akan pecinta Allah ta'ala, para kekasih Allah itu merupakan salah satu penyebab terjadinya kemakmuran bumi. Andai saja bukan karena kekasih Allah, andai saja bukan karena hujahnya Allah Subhanahu wa ta'ala di muka bumi ini masih ada, maka niscaya alam semesta ini sudah digudung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang paling utama di antara kekasih Allah adalah sahibul asri wa zaman, al-imamul mahdi, yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Itu contoh mutlak bagi orang yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, andai saja dunia ini tinggal 1 jam, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperpanjang waktu itu hingga turunlah keturunanku, yaitu Al-Imamul Mahdi alaihi salatu wassalam. Diperpanjang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau dunia ini masih dijaga oleh Allah, dikarenakan menanti kehadiran Sahibil Asri wa Zaman, contoh manusia yang mencintai Allah dan Allah mencintainya. Makanya kata Imam Ja'far Shadiq, yu'tihim idza sa'aluhu bihaqqihi wa yadfa'u anhumul balaya birahmatihi. Kata Imam Ja'far Shadiq, Allah Subhanahu wa ta'ala menghindarkan hamba-hamba dari bencana dikarenakan cinta kasih rahmatnya bagi orang yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah jelmaan dari rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti halnya Nabi Muhammad SAW, dia adalah kekasihnya Allah. Dia mencintai Allah dan Allah mencintainya. Oleh karenanya Nabi Muhammad disebut sebagai rahmatan. Bahkan keberadaan Nabi Muhammad itu, kata Rasulullah, ana rahmatullahil muhdat. Aku adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala yang dihadiahkan Allah untuk alam semesta. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala menghindarkan berbagai bencana dan bala dikarenakan cinta kasihnya atau karena kemuliaan dan keagungan yang dimiliki oleh orang yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Imam Ja'far Shadiq mengatakan, falau alimal khalqu ma mahallahu indallahi wa manzilatahu ladaihi lama taqarrabu ilallahi illa biturabi qadamaih. Menarik. Kata Imam Ja'far Shadiq, andai saja sekiranya semua makhluk ini memahami, mengetahui tentang kedudukan orang yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala di sisi Allah, memahami, mengetahui tentang tempatnya di sisi Allah dan kedudukannya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, lama taqarrabu ilallah illa biturabi qadamaihi. Maka niscaya hamba-hamba tersebut akan mendekatkan diri kepada Allah, tidak akan mendekatkan diri kepada Allah kecuali dengan bekas telapak kedua kaki orang-orang yang mencintai Allah. Paham ya? Ini makom orang yang mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika sebagian orang mengatakan kenapa kita harus bertawasul dengan Muhammad, mereka kemudian tidak memahami Nabi Muhammad. Kita bertawasul dengan Nabi Muhammad karena dia adalah orang yang mencintai Allah, al-muhibbu lillah. Dan orang yang mencintai Allah itu adalah orang yang paling tulus, bersih jiwanya. Dia disebut sebagai orang yang mendekatkan atau muqarrab, muqarrabun. Orang yang didekatkan kepada Allah. Al-malaikat termasuk ada di antaranya adalah malaikatul muqarrabun. Mereka adalah orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang karenanya Allah ta'ala memakmurkan alam semesta, yang karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan manusia. Nah, oleh karena itu dia memiliki makom tersendiri. Inilah yang kemudian kita bertawasul kepada para nabi dan kepada para wali, dikarenakan mereka adalah kekasih-kekasih Allah dan mereka mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata Imam Ja'far Shadiq, falau alimal khalqu ma mahallahu indallahi wa manzilatahu ladaihi lama taqarrabu ilallahi illa biturabi qadamah. Wa qala Amirul Mu'minin. Jadi makomnya semacam ini. Sampai suatu hari Imam Ali, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada Imam Ali bin Abi Thalib,
Ya Ali, andai saja umat ini memahami tentang rahasia yang ada pada dirimu, niscaya mereka akan mengambil bekas telapak kakimu seperti halnya kaumnya Nabi Musa, Bani Israel yang mengambil bekas telapak kaki malaikat yang kemudian membuat sapi yang kemudian dia bisa berbicara. Kan menyembah sapi itu dibuat dan kemudian disembah. Itu hasilnya dia melihat ketika ditanya, dari mana kau dapatkan ini? Dia bilang, aku melihat malaikat yang datang, kemudian bekas telapak kakinya itu kami ambil, kemudian kita buatlah seperti sapi, maka kemudian dia bisa berbicara. Rasulullah bicara tentang Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam. yakni berbicara tentang makom orang yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala. Berbicara tentang makom al-muhibbulillah. Orang yang mencintai Allah mencapai pada makom muqarrab, ini adalah orang-orang yang spesial. Coba kita lihat bagaimana ucapan Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam ketika beliau berbicara tentang cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam, Amirul Mukminin, beliau mengatakan begini, hubbullahi narun la yamurru ala syai'in illa ihtaraq wa nurullahi la yatla'u ala syai'in illa adha. Imam Ali bin Abi Thalib alaihi salatu wassalam mengibaratkan cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu seperti halnya api. Kata Imam Ali, hubbullahi narun, cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu ibaratnya adalah api. La yamurru ala syai'in, tidak akan melewati sesuatu kecuali sesuatu itu terbakar. Itu cinta kepada Allah. Orang yang mencintai Allah subhanahu wa ta'ala dan yang mencapai pada maqam al-muqarrab, setiap saat dia akan berbicara kepada siapapun, semuanya akan mengikutinya. Mungkin saya tidak berlebihan kalau kita misalnya melihat bagaimana Sayyid Imamul Khomeini mampu jutaan orang digerakkan dengan ucapannya dan berubah. Sayyid Ali Khamenei ketika dia berbicara, maka pembicaranya mengubah politik internasional. Kenapa? Karena cinta, ucapan yang dia ucapkan bersumber dari kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan keperpihakan kepada manusia yang teraniaya. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, hubbullahi narun la yamurru ala syai'in illa ikhtaraq. Mencintai Allah atau cinta kepada Allah itu ibaratnya adalah api yang tidak akan melewati sesuatu kecuali sesuatu itu terbakar. Imam Ali juga wa nurullah, cinta kepada Allah itu ibarat cahayanya Allah subhanahu wa ta'ala. La yatla'u ala syai'in illa adha. Ketika cahaya ini muncul di atas segala sesuatu, maka sesuatu itu menjadi diterangi, menjadi terang, jelas. Kita bisa melihat berbagai macam warna, ada hitam, ada putih, dan dunia ini menjadi indah, itu kan karena cahaya. Andai saja tidak ada cahaya, gelap semacam ini, dan besok tidak ada cahaya, tidak ada matahari, niscaya kita tidak akan pernah melihat keindahan apapun sama sekali. Keindahan rohani hanya bisa didapatkan dari cahaya Allah subhanahu wa ta'ala. Keindahan alam malakut hanya bisa dicapai melalui cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya kata Imam Ali, wa nurullahi la yatla'u ala syai'in illa adha wa sama'ullahi ma zahara min tahtihi min syai'in illa ghattah. Imam Ali juga menceritakan, menggambarkan, mengibaratkan bahwa cinta kepada Allah itu ibarat langit. Dan segala sesuatu yang ada di bawahnya itu pasti dia tertutupi oleh langit. Tidak ada sesuatu yang tidak dinaungi oleh
langit. Kemudian Imam Ali melanjutkan, warihullahi ma tahubbu fi syai'in illa harakathu. Cinta kepada Allah itu ibaratnya ibaratnya anginnya Allah. Angin itu apa? Angin ya, bahasa Indonesia ya angin, sudah ya. Anginnya Allah subhanahu wa ta'ala yang tiap kali dia mengembus maka semua segala sesuatu menjadi bergerak. Yang memotivasi seseorang bisa berjuang, berani mati dan lain sebagainya itu adalah karena kecintaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ma'ullahi yuhyi bihi kulla syai'in. Kata Imam Ali bin Abi Thalib, cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu ibarat airnya Allah ta'ala yang dengannya segala sesuatu jadi hidup. Allah dalam Al-Quranul Karim mengatakan apa? Waja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Dan aku jadikan segala sesuatu di alam semesta ini dari air itu mereka jadi hidup. Air itu makanya kemudian ada istilah air kehidupan. Banyu keuripan. Itu istilah diambil dari Al-Quranul Karim. Tentunya kalimat Jawa yang semacam itu ada makna-makna lain. Tidak berarti kemudian banyu yang sesungguhnya yang diminum itu belum tentu, tetapi bersifat simbolik ya, ada pemaknaan tersendiri. Wa ma'ullahi yuhyi bihi kulla syai'in wa ardullahi yambutu minha kullu syai'. Allah, Imam Ali menggambarkan cinta kepada Allah Ta'ala itu ibarat buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang segala sesuatu tumbuh di atas buminya Allah. Artinya cinta itu bukan sekedar sesuatu yang kita rasakan seperti kita mencintai benda-benda mati. Tidak, ini sesuatu yang bersifat spiritualitas, yang bersifat malakutiyah. Tidak akan bisa dirasakan kecuali orang-orang yang memahaminya. Insya Allah dalam kajian yang akan datang kita akan lanjutkan. Kemudian kata Imam Ali bin Abi Thalib, "Faman ahabballaha a'tahu kulla syai'in minal mulki wal milk." Terakhir kata Imam Ali bin Abi Thalib, barang siapa yang mencintai Allah, maka Allah akan memberikan segala sesuatu untuknya. Baik itu dari kekuasaan, malakiyah, malakutiyah, alam-alam spiritual, malakut dan lain sebagainya, kekuasaan yang bersifat malakutiyah, atau wal milk. Milik jamak berarti milik itu kata jamaknya adalah amlak, yaitu apa yang dimiliki oleh manusia dari kehidupan dunia dan lain sebagainya. Ini contoh kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara sekalian, coba kita lihat di dalam hati kita ini. Kira-kira apa yang ada dalam jiwa kita, dalam batin kita, dalam hati kita? Ada tidak sedikit dari cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Andai saja kita bertanya dalam diri kita, ya Megdad, adakah rasa cinta dalam hatimu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kira-kira kita setidaknya bisa menjawab dengan sendiri. Coba Anda tanyakan dalam diri Anda sendiri. Ya fulan, apakah dalam dirimu ada cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Andalah yang akan bisa menjawab itu. Anda yang bisa merasakannya. Sebesar apakah cintamu kepada Allah? Kamu sendirilah yang lebih tahu. Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan, idza ahabballahu 'abdan min ummati qadhafa fi qulubi asfiyaihi wa arwahi malaikatihi wa sukani arshihi mahabbatahu liyuhibbuhu fadzalikal muhibbu haqqan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mencintai seorang hamba, tentunya Allah mencintai seorang hamba, itu hamba juga harus mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak mungkin, karena sering Allah Ta'ala semestinya lebih mencintai kepada kita, tetapi kita kadang tidak mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kecintaan yang tinggi itu adalah Allah mencintai kita dan kita mencintai Allah Subhanahu.
seperti hanya Imam Ali bin Abi Thalib ketika dikirim di dalam perang Khaybar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la'utiyanna rayata ghadan rajulan yuhibbullaha wa yuhibbuhu. Yani Allah yuhibbuhu. Dia bilang, besok pagi panji perang ini akan kuberikan kepada seseorang yang dia mencintai Allah dan Allah mencintainya. Yaitu mengisyaratkan kepada Imam Ali bin Abi Thalib. La'utiyanna ghadan la yu'tiyanna rayata ghadan ila rajulin yuhibbullaha wa yuhibbuhu. Yaitu Imam Ali bin Abi Thalib. Dua sisi mahabbah. Allah mencintai dan hamba mencintai Allah. Kata Rasulullah, apabila Allah mencintai seorang hamba dari umatnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan melempar di dalam hati para kekasihnya dan dalam ruh-ruh para malaikatnya dan semua penghuni arsy-Nya Allah Ta'ala untuk dengan mencintai orang tersebut. Kenapa? Agar mereka, para malaikat, para kekasih Allah, para malaikat yang penjaga arsy itu mencintai orang yang dimencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi makom orang yang mencintai Allah itu adalah makom yang sangat tinggi. Makanya dia disebut sebagai muqarrab. Allah mencintainya, malaikat mencintainya, semua yang ada mencintai orang tersebut. Kemudian fadzalikal muhibbu haqqan, itulah orang yang mencintai Allah yang sebenarnya. Lalu Rasulullah mengatakan tubalahu summa tubalahu walahu indallahi syafa'ah yaumal qiyamah. Sungguh beruntung orang tersebut, dan dia akan mendapatkan, dia akan memiliki maqam di mana dia berhak untuk memberikan syafaat di hari kiamat nanti. Inilah maqamul muhib, dan ini bisa kita contoh melihat dari contoh-contoh seperti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para imam al-ma'sumin alaihi wassalatu wassalam. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa alihi at-tahirin.